Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Rivaldi dengan IMC 240124141. Saya dari kelompok 2 yang akan menyampaikan seminar hasil dari praktikum kami yaitu analisis pertumbuhan, reproduksi dan makanan ikan selar kuning Celaroides leptolepis Georges Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Sunda yang diasisteni oleh Karaina Ardelia Suwardi. Baik, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beribu macam pulau yang terdiri dari 17.504 pulau yang ada di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan anugerah dan Alfariji 2021. Kemudian Selat Sunda. Selat Sunda ini merupakan perairan yang berada di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera yang tentunya ini disinggahi oleh ikan, yaitu ikan selar kuning terutama. Ikan selar kuning ini merupakan ikan pelagis kecil yang berfamili Charangide. Kemudian biologi perikanan. Biologi perikanan ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang aktivitas dari ikan mulai dari penetasan telur, pertumbuhan, reproduksi, hingga akhirnya di fase kematian. Baik, kemudian di sini ada waktu dan tempat pada saat praktikum dan juga analisis data, bisa dilihat. Dan kemudian di sampingnya ada alat tambahan yang digunakan pada saat penelitian, bisa dilihat juga. Baik, di sini dilanjutkan dengan prosedur. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini kita mencatat eh, dari segi panjangnya, lebarnya, dan segala macam yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Kemudian di sini ada reproduksi yang pertama, di mana dibagi menjadi tiga bagian gonadnya, ada interior, middle, dan juga posterior. Next, bisa dilihat juga. Lanjut, di sini ada reproduksi yang kedua. Tentunya pada kesempatan kali ini juga gonad itu menjadi tiga bagian, anterior, tengah, dan juga posterior. Selanjutnya di sini ada makanan ikan. Di makanan ikan ini kita melakukan tiga metode yaitu volumetri, gravimetri, dan juga gabungan. Bisa dilihat dari prosedur-prosedurnya. Baik, di sini ada analisis data dari pertumbuhan ikan, reproduksi ikan, hingga makanan dari ikan itu sendiri. Yang pertama ada pertumbuhan ikan, di mana ada distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, faktor kondisi. Kemudian di reproduksi ikan ada nisbah kelamin, ada indeks kematangan gonad, dan juga ada fekunditas. Di makanan sendiri ada IP atau indeks bagian terbesar, ada luas lerung, ada tumpang tindih, dan ada panjang usus relatif. Baik, kemudian di sini ada pertumbuhan. Pada pertumbuhan sendiri, pada grafik DFP atau distribusi frekuensi panjang, terdapat di selang waktu 121 sampai 131 ada grafik yang menjulang tinggi ke atas, bahwasannya berarti pada selang kelas tersebut itu menunjukkan adanya frekuensi panjangnya sebesar 121 dan 131. Lanjut di sini ada grafik hubungan panjang bobot ikan di mana pada total gabungan berkisar nilai 2,8237 yang berarti setiap pertumbuhan atau panjang bobot ikan ini sebesar 2,8237. Kemudian pada jantan gabungan juga sama seperti hal tadi, tapi nilainya itu sebesar 2,7919. Kemudian pada HPB itu sendiri pada nilai 2,8477. Selanjutnya pertumbuhan. Ada pertumbuhan juga di sini, ada grafik faktor kondisi ikan selat kuning total gabungan yang dimana didominasi oleh di bulan Juli. Bahwasannya berarti pada bulan Juli ini perairan yang ada di Selat Sunda itu bagus, jadi pertumbuhannya juga bagus. Lanjut di sini ada ikan kuning selat kuning jantan gabungan juga sama di bulan Juli, dan di betina juga sama di bulan Juli, yang bisa diartikan bahwasannya yang tadi sudah saya sebutkan bahwasannya pada bulan Juli ini perairan yang ada di Selat Sunda ini bagus hingga menghasilkan pertumbuhan ikan selat kuning juga bagus. Oke, lanjut. Di sini ada reproduksi. Yang pertama ada TKG jantan dan juga ada TKG betina, yang dimana dua-duanya ini terdominasi oleh TKG yang pertama. Artinya di mana mereka itu belum bisa memijah dan masih TKG yang pertama. Lanjut di sini ada indeks betang gonad atau IKG.
yang dimana pada jantan itu sendiri berkisar ada di TKG yang keempat dan di betina juga ada di TKG yang keempat, yang bisa mengartikan bahwasannya setiap IKG-nya tuh tinggi pasti TKG-nya juga tinggi. Bisa diartikan bahwa ya setiap ada peningkatan IKG yang tinggi berarti TKG-nya juga pasti besar. Oke, lanjut. Di sini ada fekunditas. Fekunditas hubungan panjang dan fekunditas yaitu berkisar 1,1998 dan hubungan bobot dan fekunditas itu ada di sekitar 1,033. Kemudian di sini ada nisbah kelamin. Nisbah kelamin ini diartikan bahwasannya perbandingan antara ikan sal kuning jantan juga betina. Nah, pada bulan Mei ini tidak seimbang, pada bulan Juli tidak seimbang, pada September tidak seimbang, dan totalnya juga tidak seimbang. Ini tuh dipengaruhi oleh X hitnya itu lebih besar daripada X temp. Kemudian di sini ada diameter telur. Nah, diameter telur ini bisa dilihat ada satu batang yang menjulang tinggi, yaitu pada selang 0,007 sampai 0,013 yang bisa disebutkan bahwasannya diameter telur tersebut yaitu total spawner atau adanya satu yang menjulang tinggi. Kemudian di sini ada makanan ikan. Pada total gabungan ini ada sekitar 51,34 yaitu Pororexigma dan ikan selor kuning jantan juga sama di angka 65,24, lalu di betina ada di paling besarnya 45,37. Oke, nah dari tabel pertumbuhannya juga di sini mereka itu alometrik negatif. Kemudian di sini ada luas relung pada BI ini sendiri didominasi oleh betina yang dimana dengan nilai 7,219, yang berarti pada betina itu sendiri memiliki variasi makanan yang banyak gitu dibandingkan jantan itu sendiri. Kemudian di sini ada BA. BA ini didominasi juga oleh betina dengan kisaran 0,2409, yang berarti pada betina ini lebih bisa menyesuaikan lah dengan lingkungannya karena nilainya itu lebih besar daripada yang jantan ini. Kemudian di sini ada uh, tumpang tindih. Tumpang tindih ini bisa diartikan kompetitif antara jantan dan juga betina dalam memperoleh makanannya itu sendiri. Nah, di sini ada CH-nya itu ada 0,3119, yang berarti kompetitifnya itu rendah karena mendekati dari 0. Karena kalau mendekati satu berarti itu kompetitifnya tinggi atau persaingan dalam mencari makanan itu tinggi. Tapi pada praktikum kali ini, pada penelitian yang dilakukan oleh ikan selang kuning ini di CH-nya 0,3119. Kemudian di sini ada perhubungan antara makanan ikan juga pertumbuhan dari ikan itu sendiri. Pada jenis kelamin jantan berkisar 0,000001, yang berarti bahwasanya setiap pertambahan satu satuan panjang itu yaitu sebesar 0,000001. Nah, di betina juga sama hal seperti itu, di total juga sama hal seperti itu. Baik, kesimpulan. Pertumbuhan ikan selam kuning menunjukkan kondisi yang baik dan juga pola panjang berat yang stabil. Nisbah kelamin jantan dan juga betina berada dalam kondisi tidak seimbang. Betina memiliki fekunditas dan potensi reproduksi lebih tinggi. Jenis makanan didominasi pakan tertentu dengan variasi antar jenis kelamin. Panjang usus relatif menunjukkan ikan cenderung memakan organisme berukuran kecil. Saran yang kami sarankan dalam penelitian ini yaitu selawar kuning perlu diperluas dengan mengumpulkan sampel yang lebih banyak dan juga bervariasi, baik dari ukuran, musim penangkapan, maupun lokasi perairan, supaya gambaran pertumbuhannya itu lebih akurat juga. Variasi ukuran yang lebih lengkap, mulai dari juvenil hingga dewasa. Diperlukan adanya memperoleh gambaran pertumbuhan yang lebih tepat, aspek reproduksi seperti fekunditas, diameter telur, dan juga tingkat kematangan donat juga perlu diteliti lebih detail juga karena memahami pola pemijahan di alam itu. Selain itu juga perlu dilakukan analisis makanan dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk bisa memastikan bahwa pola selektivitas benar-benar konsisten pada berbagai ukuran dan juga musim. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pembahasan seminar hasil biologi perikanan, biologi perikanan.
yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Selat Kuning Celaroides leptolepis Georges Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Sunda. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang tidak senonoh. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.